Halo teman-teman, balik lagi bersama kita Berandalan Jakarta. Nah, hari ini spesial banget teman-teman karena kita baru aja dipinjemin satu mobil spesial dari komunitas SS2DE Suzuki Swift tahun 1985. Wow, spesial banget. Mau tahu gimana videonya? Nonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, ini mobil di Indonesia tahun 1985 dijualnya dengan nama SA310, yaitu kode sasisnya. Di Jepang sendiri namanya Suzuki Cultus. Nama Swift sendiri sebenarnya itu dipakai untuk pasar Europe. Kalau untuk Australia dan New Zealand namanya Holden Barina. Untuk pasar Amerika ini dijual dengan nama Pontiac Firefly, dan di Kanada Chevrolet Sprint. Oke, sekarang kita mulai ya dari eksterior. Grillnya ini cukup besar untuk ukuran mobilnya. Lalu kap mesinnya sendiri, ini ada logo Suzuki di sini. Ini sebenarnya buat bukaan kap mesin. Nah, ini disilen nih teman-teman grillnya. Soalnya kalau nggak disilen, nanti air hujan akan nampung di situ, yang akan menyebabkan karat. Lampunya ini yang udah flash. Lampunya ini kaca. Lalu ini sen plastik. Bempernya plastik. Spionnya sendiri sama yang ownernya udah dimodif nih, jadi model tanduk seperti ini. Aslinya spionnya di samping seperti biasa. Lalu samping ini ada lampu sen nih, ini lampu sen sampingnya. Peleknya ini udah diganti nih sama teman gua. Ini sekarang dia pakai NK Apache 4 ring 14. Aslinya itu 13 kalau tidak salah teman-teman. Tapi ini dopnya dicopot nih, dop NK ori kan sering dicolong. Untuk sistem pengeremannya sendiri, yang depan ini udah cakram, yang belakang masih tromol. Tapi cakramnya disc brake-nya itu kecil banget cuy. Cuma mungkin 8 atau 9 inci kali gede ya. Kecil, parah. Lalu pada bagian samping nih ada nut nih ya. Ini nut 80s banget nih. Bentuknya lurus dari depan sampai belakang. Keren sih kalau buat gua. Nah ini nih bagasinya. Ini sebenarnya ada tutupnya. Cuma pen-pennya ini lagi pada patah, belum dibeliin. Volume bagasinya ini kecil banget ya. Apalagi temen gue udah nambahin subwoofer nih buat nunjang audio dia. Ini ada tempat buat ban serep, mah ya nggak ada ban serepnya. Terus ini nih, ini bisa dibuka nih. Jadi kalau kita mau ganti lampu belakang, lampu rem, lampu mundur, sen semuanya dari sini. Nah ini buat jendela belakangnya nih. Gue nggak tahu ya, mungkin generasi sekarang nggak tahu modelnya jendela seperti ini. Tapi dulu kalau generasi kita kan ini biasa ya, di Kijang, Carry ada model seperti ini yang paling belakang. Kita sekarang ke tombol-tombol nih, banyak banget nih tombolnya nih mobil. Ini lampu besar, lalu ini lampu kecil, dan ini buat matiin lampunya. Jadi nggak bisa nih, kalian misalkan habis nyalain lampu, terus pengen pencettin lagi, nggak bisa. Kalian harus seperti ini, baru lampunya mati. Untuk model-model tahun terakhir, yang spionnya udah elektrik, ini tapi karena masih tahun 85, masih early model, ini belum elektrik. Lalu ini untuk buka kap mesin, ini tadinya ada tombol start stop engine, tapi ini sekarang udah non fungsi. Ini bawahnya ada fuse box. Ini tuasnya cuma ada satu nih. Ini ada cuma buat sen dan dim. Dah, itu doang tuas di mobil ini. Nah, hazardnya ada di sini nih. Ditarik ya untuk nyalainnya. Kalau ditekan mati dia. Untuk tombol sebelah kiri ini ada wiper ya. Wipernya ini paling bawah off, interval, low, dan high. Ini main ini atas bawah gini. Lalu ini washer untuk kaca depan. Ini aslinya cuk, cuma ini udah nggak pakai cuk lagi. Ini heater kaca belakang, washer kaca belakang, dan ini wiper kaca belakang. Nah, desain AC tengah nih, ini old school banget nih. Ini cuma bisa atas bawah, kanan kiri, nggak bisa ditutup. Untuk kisi-kisi AC bagian kanan dan kiri, ini unik banget nih. Nggak bisa ditutup juga cuy. Lalu untuk pengaturan AC, ini buat dari luar, dan ini buat rotasi di dalam kabin. Ini mode, lalu ini cool sama hot, lalu ini fan-nya. Ini buat on off AC-nya. Nah, ini head unitnya udah diganti pakai Alpine. Ini alasan kenapa head unitnya diganti. Lihat deh di tengah. Zaman dulu itu rata-rata masih pada pakai kaset, cuy. Ini ada tempat kaset nih di sini. Lalu di bawahnya ini ada asbak. Nah, di depan kiri penumpang ini ada laci kecil. Lumayan lah buat naruh barang-barang kecil. Sun visor ada dua nih, kanan kiri. Nggak ada apa-apa. Tapi porosnya cuma ada satu. Lihat deh. Bisa buat ngipas, Mo. Kagak bisa nyet pala ya, pala kebentok nyentok. Mau ngomong jorok lo ya.
Ini di tengahnya ada lampu, mau baca. Ini spionnya sebenarnya kecil. Cuma gue pribadi karena mobilnya sendiri kecil ya, ini luas banget sih, cukup. Di sisi driver ini belum ada pegangan, belum ada handle ya. Tapi sisi penumpang ada nih, tuh. Untuk posisi handbrake itu ada di tengah-tengah, pas di tengah. Dan ini bentuknya old school banget. Seat beltnya nih masih 3 titik. Cuma nih kalian pasti akan lucu deh ngelihat pala belt ya. Masih pakai kabel. Nah, ini joknya udah diganti sama Recaro LX teman-teman. Jadi ya posisi duduknya udah mendelep banget nih. Dan ini ori. Mahal dong ya, Mo? Banget. Habis ini kita lihat belakang yuk. Kalau kalian numpang di mobil ini dan kalian duduk di belakang, sumpah mimpi buruk. Headroom pendek. Kalau gue nih tegak, ini udah nempel banget kepala gue sama atapnya. Ditambah nggak ada headrest. Nah, kalau kalian posisinya di belakang, lalu kalian kepanasan, kalian cuma bisa buka jendelanya segini cuy. Ditambah legroomnya sempit banget ini. Lihat deh. Ya udah, cuma segini posisi legroom paling luas. Ya namanya mobil weekend warrior. Jadi yang di belakang driver dianggapnya barang nggak boleh komplain. Tapi di belakang ini kanan kiri dua-duanya ada handle. Untuk visibility, ini mobil tahun 80 sama 90 itu visibility-nya luas. Walaupun sudah pakai spion tanduk, tapi gue masih nggak masalah. Gue masih bisa ngelihat spion dengan jelas. Gue masih bisa ngelihat objek-objek di sekeliling mobil ini ya. Sekarang kita untuk posisi menyetir ya. Untuk posisi nyetirnya nih karena udah pakai jok Recaro LX ini, joknya bisa maju mundur. Recliningnya teman-teman, ini dia setelan ya teman-teman, dia bisa diputar. Itu posisinya udah enak banget nih. Gua kalau manuver badan gua minim banget geraknya. Ini karena masih pakai seat belt 3 titik bawaan standarnya. Setir ya what you expect gitu. Ini udah pakai Nardi, setir racing juga. Posisi setir sendiri ini belum bisa tilting ya. Ini setirnya belum power steering. Jadi buat kalian yang belum terbiasa dengan bawa mobil nggak ada power steeringnya, mungkin akan berasa berat. Tapi gue udah terbiasa, jadi ya no problem buat gue. Untuk suspensinya sendiri, jujur keras suspensinya. Waktu itu kan mini mobil dibikinnya untuk kaum muda ya. Suzuki bikinnya semurah mungkin, makanya belakangnya ini masih pakai fair daun. Keras banget teman-teman. Tapi yang depannya udah perkeong kok. Kalau kalian mau pakai mobil ini buat gaya atau nggak buat jalan-jalan sama pacar gitu, ini mobil sih lucu banget, keren, enak sih pakai ini mobil. Untuk cluster informasinya sendiri di sini cuma ada speedometer, fuel, temperatur ya. Ada jam sih di sini. Untuk RPM-nya sendiri nggak ada. Jadi kalian kalau yang punya mobil ini, kalian harus beli tachometer aftermarket dan install sendiri. Ini walaupun cuma 1000 cc teman-teman, mobil enteng banget. Jadi tarikannya enteng, parah. Nah, Mo, menurut lu gimana nih, Mo, tentang mobil ini, Mo? Dari penilaian lu seperti apa, Mo? Gua jujur deh, dari eksterior, interior, performance, sama handling, gua kasih semuanya 8. Weh. Tapi kalau buat gue pribadi, mobil ini unik banget ya teman-teman. Apalagi kayak misalnya gue mau pakai jalan-jalan aja, mungkin ini mobil salah satu mobil yang cukup nyentrik kalau misalnya mau kita pakai kemana-mana. At least minimal mata orang tuh pasti akan ngeliatin ke mobil ini. Dan bertanya-tanya, tuh mobil apaan sih? Bener. Bensinnya irit. Woi, buat kalian-kalian nih teman-teman yang mau ngirit, ya mobil ini bisa buat kalian pakai harian juga. Nih mobil itu walaupun gerak depan, understeernya hampir nggak ada. Kalau menurut gua pribadi sih, kalau untuk segi kenyamanan di dalam memang tidak terlalu nyaman dengan mobil-mobil sekarang. Tapi ya memang itu hal yang wajar karena tahun produksinya aja 85 teman-teman. Apa yang mau kalian harapkan ya aja kan? Belum lahir. Iya. Dari segi tahun pun sudah masuk mobil antik teman-teman. Jadi memang harganya cukup gelap. Gitu aja. Nah, segitu aja teman-teman video dari kita tentang Suzuki Swift tahun 85 ini. Special thanks buat komunitas SS2DE, Suzuki Swift Two Doors Enthusiast. Yes, benar banget. Buat kalian yang punya komunitas yang mobilnya mau di-review, kalian bisa DM langsung ke Instagram Brandalan Jakarta. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jika menurut kalian konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan jangan lupa untuk notification button. Yes, benar banget. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.